Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, adakah saudara saat ini sedang menaikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan? Adakah saudara yang punya beban, punya masalah, persoalan yang menjadi topik-topik doa saudara di hari-hari kehidupan saudara? Dan mungkin ada di antara saudara yang sudah sekian lama berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Ada yang sudah dijawab oleh Tuhan, tetapi ada juga yang mungkin sampai saat ini saudara belum mengalami, belum menerima jawaban dari Tuhan. Dan mungkin menjadi tanda tanya dalam hati saudara, kenapa doa saya belum dijawab? Bagaimana supaya doa saya dijawab? Doa bagaimanakah yang akan dijawab oleh Tuhan? Berbicara tentang jawaban doa, setiap kita, saya percaya, setiap kita rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya kita mengisi hari-hari kita dengan doa-doa permohonan di hadapan Tuhan. Karena kita rindu doa itu menjadi kenyataan. Doa itu diwujudkan saudara. Saudara, melalui doa segala perkara bisa jadi. Perkara yang paling mustahil pun bisa terjadi. Hal yang lebih dari yang kita pikirkan bisa terjadi. Hal yang lebih dari apa yang saudara rancang dalam hidup saudara bagi masa depan saudara, itu bisa terjadi melalui doa. Ada begitu banyak kondisi yang telah diubah melalui doa. Ada begitu banyak kesulitan telah diubahkan oleh doa. Ada begitu banyak masalah yang telah selesai melalui doa. Ada begitu banyak penyakit yang sembuh melalui doa. Artinya saudara bahwa doa itu besar kuasanya. Dan segala perkara bisa jadi melalui doa. Itu sebabnya saudara kita harus hidup di dalam doa. Kita harus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi mungkin saudara berkata saat ini, iya pendeta, saya sudah berdoa. Bahkan saya sudah sekian lama berdoa. Tetapi doa-doa saya, permohonan saya, pergumulan saya, penyakit saya, kerinduan saya sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Apa dan mengapa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Dan bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Bagaimana atau doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Saya percaya saat ini firman Tuhan ini akan memberkati, membangkitkan iman saudara, sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi semakin kuat berdoa, semakin berkomitmen berdoa, dan saudara akan menerima jawaban-jawaban dari doa-doa saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar
bagi topik renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, supaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menjadi jelas bagi saudara melalui penjelasan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati, dikuatkan, diteguhkan, iman saudara dibangkitkan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud. Dan di dalam Mazmurnya ini, Daud membahas tentang kehidupan doanya. Daud menceritakan tentang pengalaman doanya. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Apa yang Daud ceritakan tentang doanya, dan bagaimana sehingga dia mengalami hal yang demikian di dalam kehidupan doanya. Saudara, di ayat yang ke-9, Daud berkata, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Saudara, hal yang ditegaskan oleh Daud di sini adalah bahwa Tuhan mendengar doanya. Tuhan mendengar tangisannya. Artinya apa, saudara? Bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar doa anak-anaknya, di mana di sini Tuhan mendengar doa Daud. Allah adalah Allah yang mendengar tangisan umat-umatnya. Dan kalau Tuhan mendengarkan doa-doa Daud, kalau Tuhan mendengarkan tangisan Daud, maka hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, Dia pun akan mendengar doa dan tangisan kita. Dia pun akan mendengar doa dan permohonan kita. Di dalam konteks ini, saudara, Daud menjelaskan bahwa dia punya musuh, atau dia punya orang yang memusuhi dia, dan orang yang berniat jahat terhadap dia. Dia dijahati oleh orang lain. Itu ada di ayat 8, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan.
Daud menceritakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin berbuat jahat terhadap dia. Itu sebabnya saudara, perikop ini bercerita tentang pergumulan atau doa Daud dalam pergumulannya dalam menghadapi lawan-lawannya, di mana lawan-lawannya ingin berbuat jahat, ingin menjahati Daud. Dan dalam situasi yang demikian, dalam pengalamannya, dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Daud menceritakan bahwa Tuhan menjawab dia, Tuhan mendengar doa-doanya. Adakah saudara yang hari ini saudara merasa saudara diperlakukan tidak adil? Ada orang-orang yang berniat jahat terhadap saudara. Saudara sudah berbuat baik kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut masih saja ingin cari untung dari kehidupan saudara. Orang tersebut masih saja ingin berbuat jahat kepada saudara. Saudara, mungkin hari ini ada saudara yang mengalami itu. Dengar saudara, Allah akan membela saudara. Ketika engkau datang berseru kepada dia, ketika saudara datang bermohon kepada dia, dia Allah yang mendengar dan dia Allah yang menjawab. Itu sebabnya Daud berkata saudara, ayat 7, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Kenapa Tuhan mendengar doa-doa Daud? Karena dia berdoa. Dan doanya itu saudara dinaikkan dengan tangisan. Dia berkata, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Dia menaikkan doa-doa penuh tangisan. Dia menaikkan doa-doa dengan bergerai air mata. Atas kondisi dan atas situasi yang dia alami, dia naikkan doa-doa yang diwarnai dan dihiasi dengan air mata. Dan Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata mendengarkan doa-doa Daud, mendengarkan tangisan Daud. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengarkan doa dan tangisan saudara. Adakah saat ini saudara diperlakukan tidak adil? Adakah saat ini ada masalah yang membebani kehidupanmu? Ada masalah yang saat ini menghimpit kehidupanmu? Ada masalah bertubi-tubi yang tindih menindih, yang ini belum selesai, yang lain sudah datang. Adakah saudara yang mengalami situasi yang demikian saudara? Dengar, Allah adalah Allah yang menjawab doa. Allah adalah Allah yang menjawab seruan-seruan kita. Bahkan bahasa tetesan air mata kita pun dia tahu dan dia mengerti. Itu sebabnya mari kita lakukan seperti Daud. Mari kita berdoa, konsisten berdoa saudara. Dia berkata, tiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Dia berdoa dengan konsisten, menaikkan doa-doanya setiap malam, dan digenangi dengan air mata, dihiasi dengan air mata. Hari ini ketika bebanmu berat, ketika masalahmu berat, ketika hidupmu dihimpit oleh masalah dan persoalan, engkau diperlakukan tidak adil, berdoalah dan menangislah di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara yang saat ini sulit mengungkapkan kata-kata doa karena beratnya masalah yang saudara alami. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu. Menangislah di kaki Tuhan. Biar matamu mengalirkan air mata, karena air mata itu sedang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita saudara. Tidak ada tetesan air mata yang sia-sia ketika kita menangis dan memohon, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada tetesan air matamu yang sia-sia. Tuhan mendengarkan engkau. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu. Itu sebabnya saat ini saudara berdoalah, menangislah. Berdoalah, menangislah. Biarkan pipimu berderai air mata untuk berseru dan berseru kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud dalam doa-doanya saudara. Dia berdoa, berseru dan menangis di kaki Tuhan. Setiap malam dia genangi tempat tidurnya, ranjangnya dengan air mata.
Setiap malam dia berseru, setiap malam dia menangis, setiap malam dia berseru menangis untuk memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya sehingga dia berkata, ayat yang ke-11, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dia berkata dengan lantang kepada musuh-musuhnya, hai engkau yang berniat jahat, hai engkau yang melakukan kejahatan, menjauhlah daripadaku, sebab Tuhan telah mendengar permohonanku, Dia menerima doaku, Dia memahami bahasa tetesan air mata Daud, doa-doa Daud, dan Tuhan jawab dia. Hari ini pun Tuhan mendengar dan menjawab kita, saudara. Bahkan dikatakan ayat 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Musuh-musuh Daud malah dipermalukan ketika Tuhan menjawab doa dan tangisan Daud. Orang-orang yang berniat jahat terhadap dia dipermalukan karena mereka melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Daud. Saya tegaskan kepada saudara hari ini bahwa orang-orang di sekeliling saudara akan terkejut. Orang-orang yang di sekeliling saudara akan melihat dan mengakui betapa dahsyat Tuhan bekerja, betapa dahsyat Tuhan mengerjakan mujizat ketika Dia menjawab doa-doa saudara. Mungkin ada orang-orang yang berniat jahat, ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada saudara. Satu saat mereka akan terkejut, mereka akan tercengang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara, bagaimana Tuhan menjawab tangisan saudara. Betapa dahsyat Tuhan mengerjakan mujizatnya bagi orang-orang yang berseru berdoa, konsisten berseru dan berdoa, berseru dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, bukan hanya berdoa, bukan hanya menangis. Ada begitu banyak juga orang-orang yang hidup berdoa, konsisten berdoa, kuat berdoa, tapi doanya tidak kunjung dijawab Tuhan. Mereka kalau berdoa di kaki Tuhan menangis, menangis dan menangis, tapi doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar doa dan tangisan yang seperti apa yang dijawab oleh Tuhan. Doa dan tangisan seperti apa yang didengar oleh Tuhan. Karena Daud berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku. Permohonan yang bagaimana yang dia naikkan sehingga Tuhan mendengar permohonannya. Sebelum mulai ayat yang ke-7, dia menjelaskan bagaimana dia berdoa, dan dia menjelaskan juga bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Kita melihat ke ayat sebelumnya, saudara, mulai ayat 2. Selain berdoa dengan tangisan, dengan komitmen, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 2 dia berkata, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Di ayat 2 ini, saudara, ini berbicara tentang pengakuan dosa Daud di hadapan Tuhan, di mana di dalam pengakuan tersebut dia berkata, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Jadi saudara, sebelum menaikkan doa-doa, selain atau di samping menaikkan doa-doa, tangisan, Daud menyertakan penyesalan, pertobatan di hadapan Tuhan. Selain berdoa, dia juga bertobat. Dia juga menyesal atas cara kehidupannya, atas dosa yang dia lakukan, dan dia berkata, Tuhan ampuni, jangan hukum aku. Tuhan ampuni, jangan murkai aku. Artinya apa, saudara? Doa Daud, tangisan Daud didengar oleh Tuhan, permohonan Daud didengar oleh Tuhan. Karena selain berkomitmen berdoa, menangis berdoa, Daud juga menyertakan pertobatan, penyesalan di atas dosa-dosa yang dia lakukan di dalam doanya. Artinya apa, saudara? Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa
orang yang bertobat, orang yang menyesal. Dia telah melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Orang yang mengaku dosa, memohon ampun di hadapan Tuhan. Saudara, adakah orang yang begitu konsisten berdoa? Adakah orang yang begitu kusuk berdoa? Adakah orang yang menangis berdoa tapi mereka tidak bertobat? Banyak, saudara, banyak. Itu sebabnya sekalipun kita menangis, sekalipun kita berseru, tidak dijawab oleh Tuhan. Sekalipun orang tersebut menangis, berseru, konsisten berdoa, banyak berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak bertobat, tidak mengalami penyesalan, tetap hidup dalam dosa. Firman Allah berkata, saudara, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa bagi kita. Bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa dan tangisan kita. Tetapi yang menjadi penghalang Tuhan memberikan jawaban doa bagi kita adalah dosa-dosa kita. Itu sebabnya, saudara, jangan halangi Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ketika kita berdoa dengan serius, ketika kita berdoa dengan sungguh, ketika kita menangis di kaki Tuhan dan berdoa, jangan di sisi lain kita menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Itu yang sering terjadi, saudara. Kita berjuang supaya doa kita dijawab, kita rindu supaya doa kita dijawab, tetapi di sisi lain kita berjuang juga untuk menghambat Tuhan menjawab doa-doa kita. Kok bisa seperti itu, pendeta? Ya, kita berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi kita halangi jawaban doa kita. Kita halangi Tuhan menjawab doa kita dengan dosa-dosa kita. Kita berdosa dan berdosa. Kita berdoa dan berdoa, kita halangi lagi doa kita dengan berdosa dan berdosa. Saudara, kenapa tangisan dan permohonan Daud didengar oleh Tuhan? Daud adalah orang yang berdosa. Kita tahu di dalam perjalanan hidupnya dia melakukan dosa. Tetapi, saudara, Daud ini adalah orang yang menyesal, orang yang bertobat atas dosa-dosanya. Dosa Daud itu begitu besar sebenarnya, saudara. Tapi ketika Nabi menegur dia sadar dan bertobat. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang berdosa dan kemudian firman Allah menegur dia, hamba Tuhan menegur dia, orang lain menegur dia, dia tidak siap, malah dia marah ketika dosanya ditegur. Orang yang seperti itu tidak akan pernah mengalami seperti yang dialami oleh Daud, yaitu jawaban doa yang luar biasa. Kenapa dia mengalami jawaban doa? Karena selain berkomitmen, menangis, berdoa, memohon di hadapan Tuhan, dia menyesal, dia bertobat, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami satu hal di mana saya sedang berkhotbah di hari Minggu. Saya berkhotbah dan berkhotbah. Biasanya kalau saya berkhotbah, sama seperti saya membuat renungan malam dan renungan pagi, saudara. Saya tidak terlalu pusing dengan situasi dan kondisi orang lain sebenarnya. Yang saya ingin taati adalah saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan begitu objektif. Saya tidak mau penyampaian firman Tuhan itu dipengaruhi oleh pikiran saya, itu dipengaruhi oleh keadaan orang lain. Mungkin ada saudara dengar hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah keras, lalu kemudian menegur dosa jemaat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh dia tahu jemaat itu seperti ini dan seperti itu, atau dia curiga jemaat itu seperti ini dan seperti itu, sehingga khotbahnya itu bukan lagi menyampaikan firman Tuhan, tetapi khotbahnya itu adalah menegur orang-orang yang dia pikir atau dia curigai seperti itu. Saya tidak pernah mau berkhotbah seperti itu, saudara, karena itu khotbah yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu ya beritakan firman Tuhan secara objektif, secara ekspositori. Itulah yang saya lakukan di dalam renungan ini, dan seperti itulah selalu berkhotbah, saudara, di hari Minggu. Tapi pada waktu itu, ketika saya selesai berkhotbah dan saya berdoa, ternyata ada seorang bapak yang langsung keluar dari rumah ibadah dan dia pulang buru-buru.
Lalu kemudian ada seorang bapak yang lain, kaum bapak yang lain yang melihat itu, dan kemudian dia kejar dan dia tanya. Dia berkata, "Kenapa kamu pulang? Belum selesai." Lalu apa katanya, saudara? Pendeta itu selalu mengkhotbahi saya. Padahal pada waktu itu saya tidak lihat kalau dia hadir. Karena ada sekian banyak jemaat, saudara. Saya tidak lihat kalau dia ada, dan saya juga tidak tahu apa yang menjadi masalah hidupnya. Tetapi waktu saya berkhotbah, dia tersinggung dan dia pulang buru-buru, dia pulang cepat-cepat. Orang yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Kenapa, saudara? Karena dia tidak siap ditegur oleh Tuhan. Itu nyata-nyata Tuhan yang menegur dia, saudara. Karena saya sendiri tidak tahu masalah dia, dan saya sendiri juga tidak tahu kalau dia hadir, kalau dia ada pada ibadah hari itu. Tetapi dia merasa bahwa aku mengkhotbahi dia, bahwa aku menegur dia. Dengar, saudara, pada waktu itu Tuhan yang sebenarnya mau menegur dia, langsung menegur dia melalui firman Tuhan. Tetapi dia tidak siap dan dia pulang. Yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Kenapa? Karena tidak siap berubah, tidak siap bertobat. Dan saya melihat juga, saudara, ada satu pasang suami istri yang kalau saya lihat pasangan suami istri ini, saya sangat sedih sebenarnya, saudara. Kenapa? Karena si istri begitu kuatnya kalau berdoa. Kalau ada jam-jam doa, dia menangis menangis-menangisnya, saudara. Dan kalau ada jam-jam doa, dia konsisten berdoa. Dia berseru menangis. Tetapi, saudara, mereka hidup dalam kebiasaan dosa. Malah kadang-kadang saya melihat hamba Tuhan pun berani mereka tipu. Bayangkan, saudara, mereka anak Tuhan yang konsisten berdoa, konsisten berseru kepada Tuhan. Kalau dia berdoa dengan menangis, dengan berseru begitu kusuknya. Kalau dia berdoa, tetapi dia konsisten juga hidup dalam dosa. Bahkan hamba Tuhan pun dia berani tipu. Dengar, saudara, orang yang demikian tidak akan mengalami jawaban doa. Dan saya melihat hidup mereka terus menderita, hidup mereka terus tersiksa dengan berbagai masalah dan tantangan hidup. Hidup mereka terus kekurangan. Dan saya tidak heran, saudara. Kenapa? Karena sekalipun istrinya ini kuat berdoa, konsisten berdoa, tapi mereka sepakat untuk hidup dalam dosa suami istri. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam doa, konsistenlah berdoa dalam kehidupan saudara. Menangislah di hadapan Tuhan, menaikkan segala permohonan dan doa-doa saudara. Tetapi jangan halangi jawaban Tuhan dengan dosa. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam kebiasaan dosa, tetapi bertobatlah dan sadarlah. Itu yang dilakukan oleh Daud sehingga doanya dijawab. Dia berkata, "Ampuni aku, jangan murkai aku." Itu yang pertama yang dilakukan oleh Daud, sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Yang kedua, saudara, di ayat 3 dia berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua, saudara, yang dia naikkan di sini adalah permohonan belas kasihan. Dia berkata, "Kasihanilah aku, Tuhan." Saudara, berbicara tentang permohonan belas kasihan, kita akan memahami kalau Daud yang memohon belas kasihan, kalau kita ingat siapa dia. Daud ini orang yang hebat luar biasa, saudara. Dialah yang mengalahkan Goliat. Akhirnya dia menjadi panglima tentara dan dia mengalahkan bangsa-bangsa setiap kali berperang. Dia adalah panglima tentara yang luar biasa. Dia tangguh dan luar biasa. Dan akhirnya dia menjadi raja. Dia orang hebat, saudara. Dia punya karir yang hebat dan orang-orang pun mengakui dia hebat. Itu yang membuat Saul iri kepada Daud. Ketika orang-orang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu membuat Saul iri hati dan ingin membunuh Daud.
Artinya apa? Orang banyak, masyarakat mengakui bahwa Daud itu hebat luar biasa. Daud itu dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dalam kehebatannya, dalam prestasinya, bahkan dalam posisinya sebagai raja, dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Dia sadar bahwa hanya oleh belas kasihan Tuhan, sekalipun dia itu orang yang luar biasa, sekalipun dia itu orang yang punya kapasitas luar biasa, bahkan akhirnya dia menjadi panglima yang hebat, panglima tentara yang hebat, dan menjadi raja yang luar biasa, tetapi dia sadar tanpa belas kasihan Tuhan dia tidak akan mampu. Itu sebabnya dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Dalam kapasitas dan keberadaan yang dia miliki, dia tetap sadar bahwa dia butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mendengar doa-doanya. Itu sebabnya Tuhan mendengarkan tangisannya ketika dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Hari ini saudara, siapapun saudara, kalau Daud pun butuh belas kasihan Tuhan, hari ini setiap saudara butuh belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan, saudara. Semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ketika mereka mengalami perkara-perkara yang luar biasa, mereka diberkati, mereka berhasil, mereka sukses, mereka pikir itu karena kekuatan mereka, mereka pikir itu karena kemampuan mereka, dan akhirnya mereka pikir mereka tidak butuh belas kasihan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Contohnya, ada orang-orang yang memohon supaya dia atau hidupnya diberkati, usahanya diberkati, dan kemudian ketika usahanya diberkati, dia lupa beribadah kepada Tuhan, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan berkat-berkat yang dia terima. Bukankah itu satu tindakan untuk menyatakan bahwa dia pikir itu semua karena kemampuannya, dia tidak butuh belas kasihan Tuhan? Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kita butuh belas kasihan Tuhan, saudara. Sekalipun saat ini saudara ada di puncak keberhasilan, saudara ada di kesuksesan, saudara berhasil, ekonomi saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi dengar, dalam situasi yang demikian pun saudara butuh belas kasihan Tuhan. Bahkan Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang panglima tentara, dia butuh belas kasihan Tuhan. Dia menaikkan doa-doa dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya saat ini sadari saudara butuh belas kasihan Tuhan, dan naikkan doa-doa dengan disertai permohonan bahwa semuanya kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihannya yang akan mengubah segala perkara. Hanya dengan belas kasihannya akan diubah segala situasi. Ya, doa itu besar kuasanya, saudara. Tapi bagaimana supaya doa-doa itu menjadi doa yang besar kuasanya? Ada belas kasihan Tuhan di sana. Kalaupun kita berdoa konsisten, berdoa dengan kusuk, berdoa menangis, berseru kepada Tuhan dan sebagainya, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, dia tidak akan bertindak. Doa tanpa tindakan Tuhan itu hanya ocehan, saudara. Doa-doa yang dinaikkan konsisten, yang dinaikkan sekian waktu lamanya tanpa Tuhan bertindak, hanya doa sumbang saja. Dan tidak ada kuasa di sana. Bagaimana supaya doa itu berkuasa? Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Bagaimana supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya? Mari kita berdoa dengan memohon belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dalam setiap keberadaan kita perlu belas kasihan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, Daud ini mengalami jawaban doa karena dalam doa-doanya dia sadar dia perlu belas kasihan Tuhan, dan dia mohonkan belas kasihan Tuhan di dalam doa-doa dalam kehidupannya. Itu yang kedua, saudara. Daud memohon belas kasihan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, saudara, yang dilakukan dan dimohonkan oleh Daud itu ada di ayat 5. Dia berkata, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah
orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Yang ketiga, saudara, dia memohon Tuhan bertindak, dan dia berkata bahwa kalau aku mati, kalau doaku tidak dijawab dan aku binasa di dalam dunia orang mati, siapa yang akan bersyukur kepadamu? Siapa yang akan memuliakan engkau? Artinya apa, saudara? Dia naikkan doa-doa dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya dia bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ketika saudara menaikkan doa-doamu kepada Tuhan, ketika engkau menangis, berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan, apa yang menjadi tujuan saudara? Kenapa saudara berdoa? Kenapa saudara meminta kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Yakobus, bahwa kamu tidak menerima doa, kamu tidak menerima apa yang engkau inginkan karena kamu tidak berdoa. Lalu kemudian selanjutnya firman Allah di dalam Yakobus tersebut berkata bahwa kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima jawaban dari doamu karena engkau hendak menghabiskan apa yang engkau doakan itu untuk keegoisanmu, untuk keinginanmu pribadi. Artinya, saudara, doa-doa yang dinaikkan hanya untuk ego kita, Tuhan tidak tertarik dengan itu, dan Tuhan tidak akan menjawab doa-doa seperti itu. Jadi seharusnya doa yang kita naikkan itu doa yang bagaimana? Doa yang kita naikkan itu seharusnya adalah doa yang kalau itu dijawab, kita mau mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan melalui jawaban doa yang kita terima. Kita mau bersyukur atas doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita berdoa, tetapi koreksi apa yang menjadi tujuan atas doa-doa saudara. Adakah saudara rindu kalau doa saudara dijawab, saudara akan memuliakan Tuhan, saudara akan bersyukur kepada Tuhan? Kalau saudara diberkati, doa saudara dijawab, saudara akan mempergunakan berkat yang saudara terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara akan membantu pekerjaan Tuhan, saudara akan membantu orang lain, saudara jadi berkat bagi orang lain. Kalau doa-doa permohonan yang kita naikkan yang demikian, saudara, maka percayalah, saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau doa-doa yang saudara naikkan adalah doa-doa hanya untuk keegoisan, maka doa saudara hanya akan menjadi doa-doa yang sumbang. Allah tidak peduli doa yang demikian. Itu sebabnya, saudara, kalau doamu sudah dijawab oleh Tuhan, jangan lupa muliakan Tuhan, dan jangan lupa pergunakan jawaban doa yang engkau terima untuk kemuliaan Tuhan, supaya ke depan doamu pun terus dijawab oleh Tuhan, karena engkau mempergunakannya dan bertujuan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di malam hari ini, di mana kita sudah belajar dari pengalaman hidup Daud, di mana dia berkata bahwa dalam situasi yang dia alami, di dalam kesulitan yang dia alami, dia datang berdoa kepada Tuhan, bahkan dia menangis di kaki Tuhan. Dan kemudian atas doa dan tangisannya tersebut, Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab permohonannya. Tetapi bukan hanya berdoa dan menangis, saudara. Tetapi kenapa doa Daud dijawab oleh Tuhan? Karena doa-doa dan tangisan itu disertai dengan yang pertama, pertobatan. Jadi selain berdoa, dia bertobat. Selain berdoa, dia menyesal atas kehidupan dosanya dan dia bertobat. Yang kedua, dia berdoa dan dia memohon belas kasihan Tuhan, karena dia sadar sekalipun dia seorang raja, orang yang hebat, orang berprestasi dan sebagainya, tapi dia sadar semuanya hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia berkata, kasihanilah aku. Dan kemudian yang ketiga, dia berdoa, saudara, dan dia mau mempergunakan jawaban doanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjawab doa-doanya. Saat ini saya menegaskan kepada saudara, atas kesulitan, atas masalah, atas persoalan yang menindih hidup saudara, berdoalah dan menangislah, dengan konsistenlah berdoa di hadapan Tuhan. Dan jangan hanya berdoa, tetapi biarlah doa-doa saudara disertai dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Jangan hanya berdoa memohon dan berdoa dan memohon, tetapi biarlah doa kita disertai dengan kesadaran bahwa hanya oleh belas kasihan Tuhan, sehingga kita akan selalu memohon belas kasihan Tuhan.
Selain berdoa, kita juga harus memiliki tujuan bahwa doa-doa kita itu kita mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan dalam hidup kita, saudara, maka kita akan mengalami jawaban doa seperti yang dikatakan oleh Daud di ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doa-doaku. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa mereka. Itu sebabnya ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan konsisten berdoa. Biarlah mereka datang di kaki-Mu menangis dan berdoa. Tetapi selain berdoa dan berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk bertobat. Selain berdoa dan berdoa, ajar anak-anak-Mu sadar bahwa semuanya karena belas kasihan-Mu. Selain berdoa dan berdoa, ajar anak-Mu supaya mereka memiliki tujuan atas doa-doa mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu, ajar kami berkomitmen atas firman-Mu, melakukan firman-Mu supaya janji firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Saya akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi ajar mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata
bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu,
Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan.
Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan.
Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi
yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.